Tribunnews Today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Tribuners? Kita baru memasuki bulan Ramadan dan baru juga hari yang kesekian ya. Pasti semangat puasanya juga masih semangat banget di sini, jangan sampai loyo. Dan sekarang saya nggak sendiri, saya bersama dengan Bapak Sunaryo Putro, SAG SPD MPDI sebagai tenaga pengajar PYP SD Al Firdaus Solo. Halo, apa kabar Pak Sunaryo? Halo, ya kabar alhamdulillah baik-baik Ya. saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kita ini mau mengangkat satu tema yang sudah sangat familiar di teman-teman Tribuners semuanya ya Pak Sunaryo, yakni hukum ghibah saat bulan puasa Ramadan. Nah, ini saya sendiri nih ya sebagai cewek. Ghibah itu kan pasti identiknya dengan cewek ya Pak Sunaryo. Jadi selama bulan Ramadan ini tentunya kita banyak banget perubahan. Mulai dari kebiasaan yang mendasar, tentunya kebiasaan pola makan, jam tidur juga harus berubah, dan tentunya bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain yang mana ada batasnya pula kan di bulan Ramadan ini. Nah, kalau menurut Pak Sunaryo nih ya, langsung saja kita ngomongin hukum ghibah saat bulan Ramadan. Nah, sebenarnya menurut Islam dan menurut Bapak Sunaryo itu konsep ghibah itu seperti apa sih Pak? Ya, bicara mengenai ghibah Ya. ya, ini persoalan yang sudah di masyarakat Yes. itu sesuatu yang sangat-sangat sering terjadi ya. Tidak hanya di kalangan milenial ya, kalangan mak-emak, mbok-mbok itu juga terjadi loh. Ini dia, yang ghibah seru banget ini. gitu kan. Ya seru itu masalah ghibah itu kan. Ya kalau biar dibilang ghibah ya itu mungkin bahasa milenialnya gosip ya. Gosip. Gosip digosok makin sip. Nah ini ya. Jadi Iya. begitu ya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana hukum ghibah di bulan Ramadan. Jadi begini, ghibah ini sesuatu yang dilarang loh oleh Allah Dilarang. Subhanahu wa taala. Iya. Bukan saja di bulan Ramadan, di bulan selain Ramadan pun dilarang begitu. Nah, persoalannya gimana nih bulan Ramadan, bulan yang sangat suci, Iya. mulia, penuh berkah, maghfirah, tapi masih gosip, Nah, masih itu dia. ghibah. Nah, ini pahala saja dilipat gandakan. Nah, kalau ghibah ya tambah dilipat gandakan dosanya. Iya. Jadi ya hukumnya tidak boleh. Iya. Dalam konteks hukum ya haram, tidak boleh ya. Jadi ini memang harus hati-hati ya, Mbak. Jadi ada yang bilang, ada yang menyebutkan kalau ternyata ghibah ini tidak termasuk dalam pembatal puasa karena tidak termasuk ke dalam 8 pembatal puasa seperti makan minum disengaja, haid nifas ataupun murtad gitu Pak ya. Nah, menurut tanggapan Bapak seperti apa nih? Apakah kalau kita ghibah saat puasa memang tidak diterima atau batal puasanya atau tidak sah puasanya? Iya, bicara kemudian apakah ini pembatal apa enggak? Ya bukan. Ya. Bukan pembatal siam Ramadan ya, bukan termasuk makan minum bukan ya. Tetapi ini adalah bisa menghabiskan Oke. nilai-nilai siam kita, Iya. bahkan tidak dapat apa-apa Iya. gitu. Dapatnya malah dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dapatnya haus dan dahaga, lapar Iya, itu ya dia. dan sebagainya. Jadi secara physically untuk pembatal puasa bukan, tetapi bisa menghabiskan bahkan meluluh lantahkan dari puasa kita, Iya. nggak dapat apa-apa tadi. Cuma gitu. dapat lapar dan haus. Lapar, dahaga, haus itulah yang didapat. Nah itu selama bulan Ramadan biasanya kan teman-teman saya juga kanan kiri saya gitu dia mengerem ghibahnya itu saat dia puasa aja. Nah setelah buka, ayo nanti kita ghibah tapi pas sudah buka, nah gitu gimana seperti itu. Iya, ya jadi nama siam siam itu kan bukan hanya siang saja ya, ya malam pun juga termasuk bulan yang mulia gitu ya. Maka ya tidak boleh diterus-teruskan ghibah itu, Iya. bukan kemudian kalau tidak siam kemudian boleh ghibah, gitu. Kemudian siam berhenti ya ini ghibah gitu kan, enggak. Jadi siang malam ya harus kita hormati. Ya, Intinya bahwa ghibah itu tidak boleh. Ghibah itu berbahaya loh ya. Kalau kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Hujurat ya. Yes. Itu ayat 12 itu kan Allah sampaikan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yes. Ada satu hal yang menarik di sini, artinya wala tajassasu. Saya tandai yang krusial ini ya. Semuanya ini mengandung satu hal yang sangat mendasar. Tapi saya mau ngambil satu, wala tajassasu ya. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nih, jangan menggunjing. Nah ini kan, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan menggunjing. Nah kalau dibahasakan ghibah, kemudian bahasa Minangnya gosip lah kita dia gitu. Nah apakah kamu suka dengan mengunjing itu? Karena yang mengunjing itu bagaikan itu makan bangkai temannya yang sudah mati. Nah itu dia, betapa sengeri itu nah kan, Pak ini ya. kan, ini ibarat orang yang ghibah itu adalah makan bangkainya temannya sendiri. Bangkainya udah mati itu ya. Apa gak ngeri itu? Iya, ngeri. Apa gak menjijikkan? Suatu perilaku yang sangat menjijikkan ya Pak ya itu kan ya. Jadi maka akhirnya endingnya ya wattaqullah, bertakwalah pada Allah ya. Innallaha tawwabur rahim. Daripada kita menggunjing orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Jangan introspeksi diri sendiri, jangan malah di diri kamu sendiri itu menyimpan sifat hasud, dengki, iri gitu ya Pak ya. Kita punya sifat hasud, iri, dengki pun juga udah nggak baik, apalagi ditambah dengan mencari kesalahan orang lain gitu kan Pak ya. Nah itu dia. Maka sibukkan mencari kesalahan diri kita sendiri. Kekurangan kita disibukkan ya, apa ya kekurangan diri saya, apa ya kekurangan apa yang itu aja dicari untuk kemudian diperbaiki. Gak usah mencari-cari kesalahan orang lain. Itu ribet, urusannya panjang. Urusannya dunia dan akhirat. Nah itu dia, udah ngurusi akhirat tuh udah berat banget kalau di kehidupan ini. Nah Pak, kalau zaman sekarang ini kan ada gosip secara langsung dan juga secara online, media online. Netizen itu yang pada nyinyir itu dosanya sama berat ya Pak ya. Ini baik verbal maupun tulisan ya sama saja aja ya kan. Allah itu kan ya Allah nggak tidur ya kan. Ada malaikat raqib atid yang mencatat semua amal perbuatan kita, yang baik dicatat, yang kurang, yang salah, yang dosa dicatat. Nah itu dia. Nah terakhir ini Bapak ya, ada nggak sih doa maupun amalan ataupun ya doa itu sendiri agar kita bisa terhindar dari perilaku ghibah? Yang pertama kalau terbiasa begitu ya harus banyak istighfar ya. Istighfar astagfirullahaladzim itu diperbanyak ya. Karena tidak tahu kadang-kadang kita sudah hati-hati kepleset juga akhirnya. Apalagi ada teman mengajak kemudian kita ikut-ikutan ya, maka di situ terjerumuslah kita kepada ghibah. Maka ya perbanyak aja astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak ya, bukan hanya ba'da sholat saja ya, sesaat-saat kita istighfar begitu. Harus selalu mengingat ya. Agar kita juga membuat habit baru, kebiasaan baru agar menghindari nih kalau ada yang gosip gue nggak ikut gitu kan ya. Oke, terima kasih Bapak Sunaryo sudah memberikan kita pencerahan soal hukum ghibah di bulan Ramadan ini. Dan ingat Tribuners, nggak hanya di bulan Ramadan ya Pak ya, tapi di bulan-bulan dan di setiap harinya. Kalau kita ngomongin akhirat, kalau kita ngomongin ibadah, seolah kita tuh akan mati esok pagi. Iya kan? Kalau sekarang kita ghibah, kemudian beberapa menit kemudian kita keselak ludah sendiri, kita mati. Nah itu yang ngeri, kita nggak sempat tobat ya Bapak ya. Oke, terima kasih Pak Sunaryo sekali lagi. Dan Tribuners jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan menyaksikan Tribun News Podcast di YouTube-nya Tribun News dan juga di Spotify Tribun News Podcast. Saya Delta Gonzales, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.